Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan mempelajari tentang georeferensi peta analog. Oke, sebagai pengantar ya, bahwa peta suatu wilayah terkadang tersedia dalam versi analog. Jika kemudian waktu dibutuhkan peta digital yang didasarkan pada peta tersebut, maka harus dilakukan georeferensi peta analog tersebut ke dalam sistem digital. Nah, nanti untuk contoh kasusnya bisa juga nanti dari misalnya foto udara menggunakan drone atau foto-foto yang lainnya yang belum ada koordinatnya ya. Atau nanti mau disinkronkan dengan sistem koordinat lainnya, nanti kita juga membutuhkan teknik georeferensi ini. Tahapan ini merupakan bagian dari pra-proses digitasi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, di mana setelah sistem koordinat peta analog disesuaikan dengan sistem koordinat peta digital, maka baru bisa dilakukan proses digitasi dengan benar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke pengertian dari georeferensi. Georeferensi adalah suatu proses ya atau teknik yang digunakan untuk mengaitkan data atau informasi dengan lokasi geografis atau koordinat geografis tertentu di bumi. Tujuan dari georeferensi adalah untuk memberikan konteks spasial pada data, sehingga data tersebut dapat digunakan dalam sistem informasi geografis atau SIG atau aplikasi lain yang memerlukan pemahaman tentang lokasi geografis ya. Lanjut ya. Proses georeferensi melibatkan penentuan atau pemetaan data seperti gambar atau informasi non-spasial ke dalam kerangka kerja koordinat geografis yang spesifik. Seperti sistem koordinat geografis WGS 84, nanti kita akan menggunakan ini, atau proyeksi tertentu. Ini memungkinkan data yang sebelumnya tidak memiliki informasi spasial menjadi terkait dengan lokasi geografis, sehingga dapat dianalisis, disajikan, dan digunakan dalam konteks geografis ya. Nah, tadi contohnya seperti foto udara menggunakan drone, menggunakan pesawat, atau foto satelit. Tapi kalau foto satelit kebanyakan sudah ada referensi geografisnya ya, jadi tidak perlu ya. Biasanya yang belum ada itu foto udara ya, atau foto-foto yang lainnya ya, yang belum ada ya. Nah, contoh georeferensi termasuk mengaitkan lokasi GPS dengan gambar ya. Jadi kalau misalnya kita punya gambar ya, kemudian ada beberapa titik tertentu, kemudian kita ingin mengaitkan ya dengan sistem koordinat, kita harus melakukan proses georeferensi ini. Kemudian memetakan alamat dalam koordinat geografis ya. Kemudian mungkin yang sekarang banyak diterapkan itu ya. Tapi saya lihat belum menerapkan ini ya, sekarang banyak dibutuhkan lah istilahnya ya. Itu untuk pemetaan sertifikasi tanah itu sebenarnya cocok sekali kalau kita menggunakan teknik ini. Tapi saya lihat, saya perhatikan ya, itu ya, petugas-petugas pemetaan di BPN itu tidak atau belum banyak menerapkannya ya. Atau menghubungkan data cuaca dengan peta wilayah tertentu ya. Nah, jadi nanti kalau wilayah cuaca juga bisa digambarkan dengan proses georeferensi ini ya. Georeferensi ini adalah komponen penting ya dalam pengelolaan data geospasial dan digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pemetaan, pemantauan lingkungan, perencanaan tata ruang, analisis data geografis, dan banyak lagi nanti ya. Oke, karena ini mata kuliah teknis ya, kita langsung ke tahapan georeferensi ya. Nah, nanti untuk tahapannya ya, mungkin persiapannya ya, teman-teman nanti silahkan download peta ini. Saya bagikan sebuah contoh peta ya. Ini peta gambar biasa ya, anggap saja ini didapatkan dari peta analog yang di scan atau lain sebagainya. Pastikan ya, kita sudah tahu beberapa koordinatnya ya. Nanti kalau memang belum ada ya, nanti teman-teman cari sampel ya, suatu titik ya, misalnya di sini atau di sini, kemudian cari koordinatnya menggunakan GPS ya. Tapi untuk peta yang saya bagikan ini untuk mempermudah pembelajaran ya, ini sudah ada koordinatnya ya. Dan masing-masing titik ini artinya kalau kita di sini kita tahu koordinat garis lintangnya dan garis bujurnya ya. Demikian juga nanti yang ini dan yang lainnya ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu. Contoh peta ini nanti saya bagikan, dan ini gambar biasa ya. Kemudian nanti akan kita georeferensi sehingga gambar biasa ini nanti bisa dipetakan ya dalam
sistem informasi geografis ya. Kita mulai di sini dari menjalankan, kita menggunakan Quantum GIS yang 2.18 ini ya, yang versi desktop ya. Kita jalankan ya. Oke, sambil ini kita jalankan ya, kita bahas di sini ya. Nanti teman-teman diminta untuk klik raster, menu raster ini ya, kemudian georeference ya, kemudian georeferencer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, kalau belum tampil ya, karena georeferencer ini merupakan plugin ya, maka ya submenu georeferensi ini ya, kalau tidak tampil ya, kemungkinan karena plugin ini tidak aktif atau belum diinstal ya. Untuk memastikan ya georeferensi ini aktif dan bisa digunakan, silahkan periksa pengaturan georeferensi di plugin manager ya. Nah, nanti periksa di sini ya, pastikan nanti ini tercentang ya. Bawaannya sih sudah ada ya, cuma belum aktif atau belum tercentang ini ya. Sehingga nanti kalau sudah tercentang ya, maka nanti kita akan bisa menemukannya di sini ya. Nah, ini di raster kemudian georeferencer ya. Oke, kita masuk ke raster ini ya. Kita lihat di sini belum ada georeferencer ya, sehingga kita masuk ke plugin ini dulu ya. Nah, di plugin ya, kita cari georeferencer. Nah, ini ternyata sudah ada tapi belum aktif, kita tinggal mencentang saja ya. Kemudian setelah itu langsung close ya. Kemudian kita bisa cek di sini ya. Ini semestinya sudah tampil di sini. Nah, ini sudah tampil ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Tadi kita sudah berhasil mengaktifkannya ya, dan sudah tampil ya di menu raster ya. Kemudian langkah berikutnya adalah pada jendela georeference, buka file scan peta contoh Kabupaten Semarang dengan cara klik open raster seperti gambar berikut. Nanti di sini itu ya tombolnya ya. Oke, kita tadi masuk ke raster, kemudian georeferencer ya, kemudian kita klik georeferencer ini ya. Kemudian ya, tadi kita sudah menyiapkan sebuah gambar peta ya. Saya letakkan di desktop contoh peta ya, kemudian saya pilih seperti ini ya. Nah, ketika tampil dialog jendela seperti ini ya, kita pilih WGS 84 ya, EPSG 4326 ya. Kita klik OK saja ya. Sampai di sini peta sudah tampil di sini ya. Nah, kemudian tahap berikutnya ya, kita ikuti petunjuk ini ya, sehingga nanti video ini lebih terstruktur ya, urut-urutannya ya. Setelah kita load ya, kemudian arahkan pada folder penyimpanan data raster yang akan di georeferencing ya. Tadi sudah ditunjukkan ya, pilih file raster peta Kabupaten Semarang, nanti saya bagikan ya. Maka akan muncul kotak dialog pengaturan sistem koordinat data raster yang dipilih seperti berikut ya. Jadi nanti tampilannya seperti tadi ya, tampilan petanya ya. Tadi saya letakkan di desktop ya, tapi dalam ini ya, file PDF ini ya, ini saya letakkan di tempat yang lainnya. Jadi jangan bingung soal itu ya. Kemudian arahkan pada folder penyimpanan data raster yang akan di georeferencing ya, pilih file raster peta Kabupaten Semarang yang nanti saya bagikan dan teman-teman bisa download ya melalui link yang ada di deskripsi video ini ya. Nah, kemudian selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti tadi ya, pengaturan sistem koordinat data raster ya, pilih WGS 84 seperti ini ya, kemudian klik OK saja ya. Selanjutnya adalah tahap georeferencing atau inti dari materi ini ya. Selanjutnya tambahkan poin sejumlah minimal 4 lah ya ke dalam gambar raster ya, ke titik-titik yang diketahui koordinatnya. Nah, titik-titik yang diketahui koordinatnya adalah perpotongan ini garis lintang dan garis bujur ini ya. Nah, buat titik pada pertemuan koordinat ya, seakurat mungkin, nanti di zoom ya. Nah, nanti kemudian berikutnya kita diminta untuk isikan koordinat lintang dan bujur yang sesuai. Jika garis lintang di bawah khatulistiwa, karena untuk Pulau Jawa itu kan di bawah khatulistiwa ya, maka tambahkan tanda negatif ya. Jadi nanti perhatikan ya, di peta itu yang E itu nanti kita isikan yang E ini ya. Kemudian nanti yang lintang ini, yang S ini nanti kita isikan yang north ini ya. Nah, untuk meningkatkan akurasi ya, nanti silahkan zoom in ya pada titik temu garis koordinat pada peta ya. Oke, kita masuk ke sini ya, kita praktekkan langsung ya. Oke, kita akan memberikan beberapa poin atau titik ya. Oke, kita zoom ya, sehingga nanti titiknya seakurat mungkin ya. Kalau zoomnya segini kan kira-kira akurat lah. Kita klik bagian ini ya, kemudian kita
klik di sini seakurat mungkin titiknya ya. Oke ya. Setelah di titik itu nanti masih bisa kita zoom out ya, atau kita kecilkan lagi ya. Nah, perhatikan ya, yang E nanti diisikan ke sini, ini garis bujurnya ya, 110 ya. Kemudian cara pengisiannya, karena yang belakang ini merupakan menit ya, kita berikan spasi di sini ya. Kemudian kita isi 15 ya. Kemudian berikutnya yang kedua, ini adalah garis lintang ya, garis lintang karena di bawah khatulistiwa kita kasih tanda min 7 ya. Kemudian sama ya di sini karena ini merupakan menit ya, kita kasih spasi ya, kemudian baru angka 5 seperti ini ya. Setelah itu kita klik OK, maka dia akan tampil di sini ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya itu ya, nanti kita diminta ya. Setiap kali menambahkan poin baru, silahkan isikan koordinatnya, pastikan koordinat lintang dan bujurnya sesuai. Derajat dan menit dipisahkan dengan spasi ya, karena kita tadi koordinatnya di sini menggunakan menit ya. Garis lintang di bawah khatulistiwa silahkan berikan tanda negatif tadi ya. Nah, silahkan nanti buat minimal 4 poin pada koordinat yang berbeda dan pastikan pengisian koordinatnya benar ya, seperti berikut ya. Jadi nanti kalau benar ini tidak geser ya, jadi nanti kalau salah nanti ada gesernya ya. Oke, kita sudah ngasih satu titik ya, kemudian yang mudah kita kasih tanda titik di pojok-pojok saja ya. Saya sarankan nanti di pojok-pojok semua biar akurasinya lebih tinggi ya. Oke, ini kita zoom ya, kita taruh setengah mungkin ya di sini ya. Kemudian kita lihat koordinatnya, yang pertama 110 spasi 40 ya. Kemudian yang satunya adalah min 7 ya, spasi 5 di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian di pojok bawah ya, kita zoom lagi, di sini kita buat seakurat mungkin ya. Oke ya, seperti itu ya. Ini koordinatnya dibaca dari sini ya. Yang pertama 110 40 ya. 110 spasi 40. Kemudian di sini 7.30 kita kasih tanda min ya, 7 spasi 30 menit ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian berikutnya pojok di sebelah kiri, bawah kiri ini ya. Oke, kita zoom agar akurat ya penempatan titiknya. Oke, nah ini sudah mudah-mudahan akurat lah ya. Kemudian berikutnya ini kita isikan 110 15 ya, 110 spasi 15 menit ya. Kemudian di sini min 7 spasi berapa? 30 menit ya. Oke, setelah itu kita klik OK ya. Oke, setelah 4 ini ya, kemudian berikutnya ya kita ikuti panduan ini ya biar urut ya penjelasannya ya. Untuk melakukan proses transformasi, silahkan tentukan pengaturan transformasi terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya kalau kita klik play di sini ya, kita langsung diarahkan ke pengaturan ini ya. Tapi agar urut cara mengerjakannya ya, kita klik transformasi settingnya ini dulu ya. Kemudian ya di sini kita samakan aja dengan panduan di sini ya, linear, line cost, dan ini sesuai dengan CRC-nya tadi ya. Oke ya, di sini kita pilih yang linear ya, transformation type-nya ya. Kemudian resampling metodenya kita pilih yang line cost ini ya. Kemudian target CRS-nya pastikan sama ya dengan yang tadi ya. Nah, kalau raster keluarannya mau disimpan ya, ini bisa kita arahkan ya ke sini ya, misalnya ya Kabupaten Semarang modifikasi ekstensinya TIF ini ya. Oke, setelah seperti itu ya, kita klik OK di sini ya. Nah, setelah kita klik OK, kemudian kita bisa pastikan kalau OK gambarnya kurang lebih seperti ini ya, tidak mencos-mencos ya. Oke, kemudian berikutnya ya kita ikuti panduan ini ya. Nah, silahkan proses georeferencing ya. Jika berhasil maka proyeksi gambar petanya tidak akan berubah dan menempati posisi semestinya ya. Tidak kalau nanti kalau salah teman-teman tahu nanti tampilannya tidak seperti ini ya. Pasti akan bengkong, ini lebih panjang atau lebih lebar ya. Oke, kita klik play di sini ya. Nah, di sini proses transformasinya ya. Kalau kita periksa ya gambar tadi ya. Oke, kalau kita periksa gambar contoh kita tadi ya. Nah, dia menghasilkan file TIF ini ya. Setelah ini kita bisa close ya. Nah, kita bisa simpan titik GCP-nya. Nah, ini kalau tidak disimpan nanti kalau dibuka lagi yang file ini nanti belum ada koordinatnya lagi. Tapi kalau disimpan nanti kalau di load itu sudah tersimpan ya. Kemudian nanti kita load yang file TIFF ini atau yang ini sebenarnya bisa karena sudah ada koordinatnya ya. Oke, cara meload di proyek kita itu kita klik bagian ini ya. Oke, kita ikuti panduan aja ya.
Nah, setelah selesai ya, selanjutnya silahkan close saja. Tadi sudah saya tunjukkan ya cara close-nya ya. Untuk menguji keberhasilan georeferensi, silahkan muat peta dan overlay dengan peta aerial dari Open Layer Bing yang kemarin sudah kita pelajari ya. Ini kita load dulu ya petanya, tadi ada di desktop. Kemudian contoh peta ya, kita load coba yang TIFF ini ya. Nah, yang TIFF bisa ya. Sebenarnya dua-duanya ini bisa sekarang karena sudah ada koordinatnya. Tapi kali ini dalam demo ini saya load yang TIFF ya. Kemudian berikutnya ya, kita coba di sini dalam proyek kita ya, kita tambahkan peta dari ini ya, open layer ya. Cara menggunakan open layernya di video sebelumnya sudah ada ya. Oke, kita masuk yang aerial ini misalnya ya. Nah, oke, kita masuk aerial ya. Kemudian kita masuk bagian ini, kita zoom to ya. Nah, zoom to layer ya. Nah, karena ini ada di bawah, ini tidak kelihatan ya. Kita ke sini. Nah, kalau kita periksa ya, kita zoom lagi ya. Nah, semestinya ini berada di posisi yang tepat ya, Kabupaten Semarang ada di sini. Nanti kalau misalnya ada di Kalimantan, ada di Bali ya, atau ada di Sumatera, itu berarti salah ya. Sampai di sini kalau memang sudah tepat seperti ini ya, proses georeferensi sudah benar ya, dan teman-teman kalau bisa melakukannya sudah dinyatakan lulus menguasai kompetensi georeferensi ini. Nah, nanti gambar ini bisa diambil dari berbagai sumber ya. Dari foto tadi ya, dan kemudian dari peta analog. Kalau misalnya peta zaman dulu kita mau melihat transformasi ya, posisi wilayah administrasi suatu kabupaten atau suatu peta juga bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ikuti penjelasan ini ya. Nah, peta yang telah di georeferensi akan ada tambahan file di dalamnya yang menyimpan informasi koordinat. Jika dua file tersebut dihapus, maka georeferensinya akan hilang. Nanti kita coba demonstrasikan ya, akan kita hapus ya. Oke, tapi biar teman-teman kalau latihan biar tidak kehilangan jejak, saya sarankan saya di copy paste seperti ini ya. Jadi ini versi kopinya ya. Ini kita coba kita hapus ya. Oke, kita hapus seperti ini ya. Kemudian kita di sini kita coba load ya, yang peta yang kedua ini ya. Yang copy ini tidak ada georeferensinya, coba kita load ya. Oke, kita pilih WGS 84 ya. Nah, sampai di sini ya, kalau kita coba zoom to layer ya, ini kemungkinan malah akan hang ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, petanya ya bahkan lebih besar daripada peta seluruh dunia. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, itu kalau tidak ada georeferensinya ya. Demikian juga ini saya hapus ya. Kalau kita panggil lagi nanti dari sini ya, proses georeferensi dari sini ya, georeferensi ini ya. Kalau kita panggil lagi dari sini ya, yang copy tadi ya, ini sudah tidak ada lagi georeferensinya ya. Nah, ini tidak ada lagi di sini ya. Nanti berbeda ya. Kita hapus ya. Kalau kita manggil ya dari yang sudah ada sebelumnya, tadi yang sudah ada sebelumnya itu nanti kan ada di sini. Jadi ini kalau kita panggil ya WGS 84 ya. Nah, ini sudah ada datanya ya, yaitu data georeferensinya ya. Nah, itu ya struktur foldernya dan cara kerjanya ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga paham dan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk file-file yang dibutuhkan termasuk presentasi dalam format PDF ini, nanti teman-teman bisa download ya melalui link yang saya sediakan di deskripsi ya. Adapun jika ingin ada kontak lebih lanjut ya untuk belajar atau untuk diskusi ya, nanti bisa menghubungi priyadi.ltr@gmail.com atau priyadi@stcom@ac.id. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Untuk video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.